melakukan reklamasi ini adalah orang-orang mantan atau oknum-oknum pejabat, oknum-oknum APH, dan beberapa memang segelintir orang dari masyarakat juga ada. Tapi yang lebih banyaknya adalah oknum dari pegawai dari pemerintahan. Dewan jangan mau jadi sandera, jangan disandera nanti. Artinya ketika pembuatan kanun ini harus dipaksakan, mau tidak mau dewan itu akan disandera, akan tersandera bang, itu pasti. Seorang Pak Bupati sudah menyampaikan data seperti itu, saya pikir dia tidak harus diam untuk hari ini, karena dia berkata pasti ada data bu. Tapi hasil perkataannya tidak dibarengi oleh tindakan yang nyata. Nah, ini saya menganggap Pak Bupati Aceh Tengah itu yang sifatnya hari ini ada seremonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan sebut Buge Dorwan Tua Raya Bahagia. Kembali lagi bersama kami podcast Haria, santai tapi serius. Kalau ada, mana ada. Rakan sebut, hari ini kita bersama Ketua GMNI Kabupaten Aceh Tengah, Bung Saparuda. Beliau ini adalah sosok pemuda yang luar biasa, kami menilai. Beberapa hari terakhir sempat mendatangi gedung DPRK Aceh Tengah bersama rekan-rekan. Mereka membahas sejumlah polemik yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini. Salah satunya adalah terkait dengan reklamasi di Danau Laut Tawar. Nah, dari tema yang kita angkat hari ini, Danau Laut Tawar antara pembiaran atau lemahnya pengawasan. Dan saat ini Danau Laut Tawar itu butuh regulasi yang mengatur tentang sepadan danau. Salah satunya adalah tentang maraknya reklamasi. Dan sampai saat ini pembahasan reklamasi hangat dibahas di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya kita akan berdiskusi dengan Bung Saparuda bagaimana tindak lanjut dari aksi yang dilakukan beberapa hari terakhir di gedung DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Selamat datang Bung Saparuda. Bagaimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada sesuatu dan lain hal ya. Baik Bung Saparuda, kita langsung ke reklamasi. Sebenarnya apa yang melandasi GMNI Aceh Tengah ini saat itu melakukan aksi ke DPRK Aceh Tengah membahas tentang reklamasi? Mungkin dari GMNI artinya kita punya rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di GMNI dan Bung dan Sarinah, kita adakan diskusi lebih mendalam terkait reklamasi yang ada di Danau Laut Tawar gitu. Artinya setelah terjadinya diskusi di internal GMNI, ya kita menganggap reklamasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lebih-lebih reklamasi itu sudah berdiri di beberapa titik yang urgen di Danau Laut Tawar. Sehingga sangat berdampak terhadap ekosistem dan biota air yang ada di Danau Tawar. Karena kita menganggap hari ini pembiaran yang dibiarkan oleh pemerintah daerah, tidak ada pengawalan atau tidak ada mungkin sejenis sentuhan manis dari pemerintah daerah terhadap Danau Tawar. Makanya reklamasi itu orang yang berbondong-bondong datang ke sana untuk menimbun dan mereklamasi Danau Laut Tawar ini. Karena bentuk pengawasan kita sangat kurang begitu saya kira. Artinya pada tanggal 17 Agustus waktu itu sehingga kami berkomitmen untuk melaksanakan aksi di Danau Laut Tawar. Mungkin itu bentuk protes kami terhadap bungkamnya dari pemerintah dan unsur masyarakat tentunya yang ada di pinggiran Danau Laut Tawar. Mungkin ini yang melatar belakangi kenapa kami sampai hari ini tetap mengadvokasi terkait reklamasi yang ada di Danau Laut Tawar. Sebelumnya Danau Laut Tawar ini terkait reklamasinya bergejolak pasca penertiban Cangkul Padang. Itu benar, Bung? Bung Saparuda. Atau memang sebelum itu memang itu sudah diperbincangkan begitu? Hanya saja ketika ini hangat di Cangkul Padang, jangan biarkan reklamasi gitu. Ya, sebenarnya gini. Artinya ketika Danau Laut Tawar yang diselimuti oleh banyak persoalan, yang jelas pemerintah itu memang harus tidak boleh tutup mata terhadap Danau Laut Tawar. Sehingga memang terakhir gejolak terkait Cangkul Dedem dan Cangkul Padang itu kita apresiasi setinggi-tingginya terhadap Bupati
dan wakil bupati karena sudah berhasil mengangkat Cangkul Padang dan Cangkul Dedem di Danau Tawar. Nah ini kan pelakunya adalah orang-orang atau masyarakat yang ada di sepinggiran Danau Tawar, orang pribumi. Nah ketika orang rakyat melakukan kejahatan yang kita katakan seperti itu, mungkin itu dibasmi oleh pemerintah. Itu kita akui memang sukses dalam menyelenggarakan penertiban Cangkul Padang dan Dedem. Nah terkait reklamasi, kenapa seperti ada mungkin pilah memilah. Nah, ketika masyarakat yang melaksanakan Cangkul Dedem dan Cangkul Padang bisa dilaksanakan dan ditertibkan nah, kenapa ketika reklamasi seperti ada pembiaran dan tidak berani menyentuh reklamasi tersebut. Pada dasarnya kita sudah menyampaikan waktu aksi dan demonstran waktu itu tanggal 1 September, kita sudah jor-joran menyampaikan data, kita sudah menyampaikan apa feedback, apa risiko yang ketika ini dibiarkan. Tapi sampai hari ini memang tidak ada ya seperti keputusan yang mutlak untuk menertibkan ataupun mungkin secara pemerintah memanggil seluruh daripada yang memiliki reklamasi untuk berdiskusi dan lebih baiknya seperti apa reklamasinya. Tapi hari ini kita memang belum mengantongi artinya keputusan-keputusan yang langsung tersentuh ke Danau Tawar terkait reklamasi itu. Apakah Bung Saparudha tidak khawatir masalah itu dibahas di DPR? Kekhawatiran kami hari ini sudah terjadi. Artinya sudah kita sampaikan ketika bulan September lalu. Nah, ini harus di stop dengan catatan kita harus tempel beberapa peringatan-peringatan. Tapi setelah kita tempel tidak menemukan hasil apapun. Setelah kita tempel malah berbondong-bondong untuk mereklamasi. Nah artinya kita tidak perlu dengan aksi seperti itu. Saya pikir harus ada mungkin keputusan yang mutlak dari pemerintah daerah melalui mungkin pemerintah provinsi yang bisa membantu terkait penertiban reklamasi atau penyetopan bentuk bangunan apapun di Danau Tawar. Tentu Bung Saparudha sudah mengantongi siapa saja yang melakukan itu. Mungkin kalau dari GMNI sendiri ya sedikit banyaknya pasti ya kita tahu siapa orang yang terlibat dalam penimbunan Danau Tawar yang mereklamasi Danau Tawar sampai hari ini. Tapi yang jelas memang kita terbuka aja gitu Bang ya. Yang melakukan reklamasi ini adalah orang-orang mantan atau oknum-oknum pejabat, oknum-oknum APH dan beberapa memang segelintir orang dari masyarakat juga ada. Tapi yang lebih banyaknya adalah oknum dari pegawai dari pemerintahan kita tersebut. Nah, ini yang sangat kami kecewakan. Dan mereka orang-orang yang terpelajar begitu ya. Betul sekali. Tapi sudah dikantongi nama-namanya ya? Ya, kalau namanya sudah kita kantongi, selebihnya ini kita tetap koordinasi dengan kawan-kawan GMNI. Karena kalau tidak ada ya keputusan mutlak dari pemerintah daerah, mungkin ini akan kita laporkan secara GMNI langsung ke Kementerian DLK atau PUPR begitu. Tapi waktu aksi 1 September, sepertinya Bung Saparudha lebih brewok dari hari ini ya? Ya, mungkin karena cuaca juga waktu itu sangat mendukung. Makanya untuk hari ini karena cuaca pun masih udah musim penghujan, maka kita siap. Waktu di DPR ada jawaban Bung Saparudha? Jawaban dari Dewan mungkin atau dari pihak terkait yang hadir saat audiensi? Seperti PMK Aceh Tengah? Ya, kalau dari audiensi di Dewan, sebetulnya ini Bang, Bupati sudah menyampaikan memang reklamasi itu memang harus dipatahkan, artinya harus diselesaikan dan harus di stop. Juga Dewan waktu itu menyampaikan reklamasi itu memang harus segera ditindaklanjuti. Tapi sampai hari ini kata yang disampaikan di audiensi sampai bulan November kita belum pernah melihat adanya satu tempat pun mungkin katakanlah disegel ataupun ditertibkan, kita belum pernah lihat. Artinya tempat yang sudah terbangun dengan disusun oleh pemiliknya itu berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa, ada orang yang bertamu dan lain sebagainya tetap masuk ke sana. Tidak ada sentuhan apapun dari pemerintah. Nah, sedangkan yang hasil keputusan kita di Dewan itu secepatnya akan ditindaklanjuti. Tapi itulah kata manis yang ada di hadapan semua mahasiswa itu. Tapi hari ini kita belum pernah mendengar satu tempat pun ditertibkan ataupun segel gitu artinya. Dan kasus reklamasi bukan saja terjadi hari ini ya Bung,
Tapi itu terjadi sudah lama. Sudah lama sekali, Bang. Dan ketika itu kita ributkan, ada janji manis yang mereka sampaikan. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terulang hari ini. Betul. Nah, begitu etika lingkungan itu dilanggar, tentu harus ada jawaban dari pemerintah daerah. Nah, ketika mahasiswa bergerak, kita ingin mereka yang pemangku kepentingan itu menjawab. Kan begitu, Bung. Ya. Nah, kami dengar informasi, Bung Saparudha, menurut pernyataan Pak Bupati Aceh Tengah nih, Pak Bupati Hailyoga, dalam 1 tahun itu Danau Laut Tawar berkurang 2 hektar per tahun. 2 hektar per tahun. Ini diakibatkan oleh ulah oknum yang melakukan reklamasi. Bagaimana pendapat Bung Saparudha? Ya, pendapat kami mungkin kalau seorang Pak Bupati sudah menyampaikan data seperti itu, saya pikir dia tidak harus diam untuk hari ini. Karena dia berkata pasti ada data, Bung. Dia ada data dan ada kajian secara tim lah, dikatakanlah di badan Pak Bupati. Tapi setelah dia menyampaikan di media sosial seperti itu, tapi hasil perkataannya tidak dibarengi oleh tindakan yang nyata. Nah, ini saya menganggap Pak Bupati Aceh Tengah itu yang sifatnya hari ini adalah seremonial, yang tidak ada katakanlah tidak ada kebijakan-kebijakan yang tuntutan-tuntutan mahasiswa kala itu tidak dipenuhi. Ya artinya inilah seorang Bupati Aceh Tengah. Ya mau kita apakan? Kalau kita mau sampaikan juga berulang kali, saya pikir tetap seperti itu. Ya. Makanya kita berharap Pak Bupati dengan adanya podcast seperti ini, beliau mendengar ini adalah aspirasi kita sebagai mahasiswa. Katakanlah untuk reklamasi ini harus secepatnya. Kita tidak perlu waktu, tidak perlu kanun untuk menertibkan suatu reklamasi yang ada di Aceh Tengah. Karena kembali kepada marwah kita seorang orang Gayo, artinya kita Danau Laut Tawar ini adalah danau yang kepemilikannya kita sendiri. Kita adalah orang pribumi yang kita juga yang akan menyelamatkannya. Tapi ketika Pak Bupati juga seorang putra daerah, orang Gayo, seperti tidak memiliki Danau Laut Tawar itu miliknya, makanya mungkin katakanlah beliau yang menjual ke oknum sehingga dapat direklamasi. Tadi kan kita tidak berasumsi seperti itu. Tapi yang jelas kita berharap Pak Bupati dalam hal ini bisa cepat tanggap dan laksanakan sesuai apa perjanjian yang disampaikan oleh Bupati ketika aksi tanggal 1 September itu. Siap. Dan menurut Bung Saparudha, reklamasi itu melanggar etika lingkungan atau bagaimana? Kalau secara ini pasti melanggar etika lingkungan. Itu udah merusak ekosistem danau juga. Kemudian ya banyak pasti. Kalau kita kaji secara mendalam pasti banyak sekali tolak ulurnya ketika kita melaksanakan reklamasi di pinggir Laut Tawar. Berarti danau itu butuh RDTR ya? RDTR kanun atau apa yang dibutuhkan saat ini? Ya kalau kami pribadi ini fokus terhadap penertiban reklamasi, Bang. Artinya ketika berbicara tentang penertiban reklamasi ya sepertinya tidak perlu kanun. Oh gitu. Nah, tidak perlu kanun. Artinya kita sudah menyampaikan berulang kali cukup dengan Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 untuk menertibkan reklamasi yang ada di Danau Tawar. Artinya kita tidak membenci reklamasi. Kita tidak membenci tempat wisata yang sudah dibangun. Tapi kita adalah seorang yang membenci ketika orang yang menimbun danau kita. Artinya sudah diatur dalam Permen PUPR nomor 28 tahun 2015, 50 meter dari sepanjang danau itu tidak boleh ditimbun. Ya udah kita laksanakan seperti aturan yang ada. Itu aturan Permen PUPR. Permen PUPR. Dan artinya, sekarang kan kita sudah sampaikan sama Bupati. Akhirnya Pak Bupati juga menyampaikan ke DPR untuk secepatnya dibuatkan kanun. Nah, tapi pembuatan kanun kan sudah mulai berjalan. Walaupun mungkin terakhir kita dengar pembuatan kanun diskor oleh Banlek sendiri gitu ya. Dan sekarang sudah mau dilakukan sekarang pendapat gitu ya. Mungkin kita mendengar dari media akan mendengarkan pendapat dari Banlek. Mengumpulkan dari beberapa sumber mungkin ya untuk dipanggil ke dewan untuk mendengar pendapat public hearing untuk masukan dari Banlek begitu. Tapi yang jelas untuk itu kami dari GMNI menyatakan sikap kita tidak akan mungkin mengiyakan adanya pembuatan kanun tentang reklamasi karena kami fokusnya terhadap penertiban reklamasi itu yang sudah ada. Penertiban reklamasi kan harus memiliki dasar, Bung Saparudha. Apakah cukup dengan Permen PUPR itu? Kalau cukup tidak cukupnya ya saya pikir sudah cukup, Bung. Artinya
Kenapa sudah cukup? Karena sudah diatur dengan sedemikian rupa. Kalau kita baca permen PUPR itu sudah diatur dengan syarat dan ketentuan SOP-nya sudah diatur dengan permen PUPR itu sudah pernah kita baca. Artinya kita cuma menuntut 50 meter dari garis sepanjang danau. Itu cuman artinya kita enggak menyeluruh membongkar semua tempat wisata yang ada di Danau Tawar, enggak. Hanya yang melanggar aturan. Kita juga menginginkan tempat kita daerah tempat wisata yang objektif lah, tidak melanggar etika-etika lingkungan yang ada di Danau Tawar dan lain sebagainya macamnya. Tapi kita berharap dengan adanya orang-orang yang ingin membangun tempat wisata, tapi dengan melihat kondisi yang ada di Danau Tawar, jangan semena-mena untuk menimbun dan sebagainya macamnya. Saat aksi 1 September itu Bung Saparudar, saat itu sejumlah rekan-rekan sempat keliling ke danau nih. Iya, Kan betul. begitu, melihat lokasi atau ulah oknum yang melakukan reklamasi di pinggiran Danau Tawar. Nah, saat itu di DPRK sempat disampaikan juga hasil dari pantauan itu. Hasil di DPRK itu memuaskan, Bung Saparudar? Ya, sepertinya flashback tanggal 1 September tanggal 1 September, Bang. Emang kala itu kita menyampaikan reklamasi, tapi ada satu oknum DPR itu langsung nyolot. Nah, katanya adik-adik mahasiswa berbicara tanpa data. Nah, kemudian kami sampaikan siapa yang menjamin hari ini tidak ada penimbunan. Nah, ternyata ada satu orang yang menyampaikan di balik itu hari ini tidak ada penimbunan dan sebulan yang lalu tidak ada penimbunan. Tidak ada aktivitas penimbunan 1 bulan yang lalu. Dan sampai hari ini katanya. Ya, maka saya tantang waktu itu langsung turun ke lapangan. Kita libatkan mahasiswa, APH dan dewan itu, dan dari eksekutif juga hadir waktu itu. Nah, ketika turun ke lapangan, Bang, betul ada penimbunan. Nah, jadi kita berharap untuk menyelamatkan Danau Tawar ini tidak perlu sungkan dan tidak perlu malu. Artinya kalau misalnya itu memang sudah terbukti ada, katakan itu salah. Kalau memang penimbunan itu ya disahkan secara undang-undang, ya udah kita sahkan. Tapi kalau misalnya penimbunan itu ya minimal melanggar aturan, ya udah kita bilang melanggar aturan, kita tertibkan. Nah, kami berharap untuk menertibkan ini kita harus bekerjasama dengan seluruh elemen mahasiswa, masyarakat dan DPR. Saya pikir seperti itu. Karena kalau seorang yang didorong ke depan untuk menertibkan ini, saya pikir ini sangat keliru. Maka kita harus bekerja sama dengan semua pihak untuk dapat menertibkan reklamasi dan menyelamatkan Danau Tawar dari reklamasi. Ini poin penting yang kami anggap begitu, Bang. Tapi yang perlu ditegaskan, Bung Saparudar, aksi kita itu tidak ditunggangi. Kalau aksi tidak ditunggangi, kenapa saya bilang seperti itu, Bang? Artinya seluruh mahasiswa waktu itu hadir di Aliansi Gayung Merdeka. Itu hampir ada 18 mungkin dari lembaga kemahasiswaan, kepemudaan dan lain sebagainya bergabung untuk menyampaikan seluruh aspirasi yang mungkin kita anggap aspirasi ini adalah hal yang selalu menghantui masyarakat Aceh Tengah. Terus Bung Saparudar, reklamasi kalau menurut Anda itu jangka panjang nggak atau harus mendesak? Kalau reklamasi saya pikir Bang Germiadi artinya harus secepatnya. Kalau bisa memang di bulan ini, karena kami sampaikan di bulan September itu, di bulan September itu 1 kali 30 hari itu harus selesai. Kenapa? Karena mengingat 1 hari saja kita terlambat menyelesaikan penertiban itu, maka orang berbondong-bondong akan menimbun. Karena situasi saat ini, katakanlah Danau Tawar itu akhirnya surut. Nah, ada orang ya memanfaatkan keadaan. Mungkin dia tandai dengan sebuah karung yang berisikan lain sebagainya macamnya. Kemudian dengan alasan itu mungkin mereka akan menimbun. Maka untuk itu 1 hari aja kita terlambat itu sangat merugikan untuk Danau Tawar. Ini yang kita perlu sampaikan ke DPR. Mungkin DPR harus mendengar pendapat ini begitu, Bang. Dan saat itu ada komunikasi dengan pemilik mungkin pengusaha yang bersangkutan waktu di tempat kalau kita dari GMNI dan mahasiswa ya kita tidak ada komunikasi dengan siapapun terkait kepemilikan reklamasi itu karena kita menyoroti tempatnya. Nah, mungkin
kalau kita koordinasi ya sejauh ini memang kita tahu siapa-siapa aja yang memiliki reklamasi yang ada di sana. Ya. Tapi yang jelas kita berharap dengan etikat baik dengan pemilik itu ya tidak perlu juga kita aksi lagi, tidak perlu juga kita adakan pertemuan lagi. Mungkin inisiatif dari pemilik itu selesaikan dengan aturan yang ada. Saya harap seperti itu. Artinya pemilik itu harus bijak dan harus menyelamatkan sama-sama. Karena kita mendukung siapapun yang akan membuat wisata di Danau Tawar itu. Iya. Dan itu pernah tercetus Bung Saparudha saat itu ketika ada satu pemilik reklamasi itu, kita sebut saja benar begitu. Dia mengaku saya bersedia tapi semua. Oh, ya. Itu bagaimana menurut Anda? Mungkin itu juga sudah terdengar di telinga kita, Bang Garmiadi. Artinya ini sudah ada etikat baik dari pemilik. Iya. Nah, kita juga berharap etikat ini dimiliki semua pelaku reklamasi yang ada di Danau Tawar. Kalau sudah ada satu orang seperti itu, kenapa kita tidak dari pemerintah daerah tidak mengumpulkan semua yang pemilik ini? Iya. Nah, karena satu orang yang sudah menyampaikan pendapat seperti ini, kumpulkan dan kita adakan ya musyawarah terbaik untuk Danau Tawar itu. Tapi kita kan belum melihat adanya langkah-langkah yang diambil oleh Pak Bupati terhadap tindakan penyampaian dari pemilik tadi. Nah, mungkin saya pikir ini kesempatan Pak Bupati. Ketika itu sampai ke telinga Pak Bupati, itu kesempatannya untuk menyelesaikan ini tanpa ada masuk dalam benturan hukum dan sebagainya macamnya. Dan sama halnya seperti Cangkul Padang dan Cangkul Redam dulu ya. Ya, betul sekali. Kalau hanya ditertibkan satu, yang lain mengamuk begitu. Iya. Dan kira-kira Bung Saparudha, per hari ini nih, ketika mungkin ada pantauan Anda, apakah masih ada yang baru-baru nih melakukan reklamasi? Ya, 2 hari lalu tepatnya ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang berkeliling di tepi Danau Tawar itu melihat si A sedang melaksanakan penimbunan. Tapi yang jelas karena kita tidak punya kapasitas apapun, tidak memiliki kebijakan apapun di sana, akhirnya kita cuman bisa mengambil video dan foto dari jarak jauh. Karena kita tidak mau terlibat langsung atau langsung menegur di lapangan. Nanti takutnya terjadi sesuatu dan lain hal ketika kita menegur langsung. Ya, tapi kita berharap yang dari pemerintah daerah, saya sampaikan tadi Bang Garmiadi, secepatnya kalau bisa di bulan November ini harus diselesaikan. Mungkin diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik reklamasi dan nanti hasilnya itu disampaikan ke media supaya reklamasi itu dianggap clear oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Saya rasa untuk reklamasi nggak ada izin apapun ya. Untuk saat ini kita sudah mencari data dari Banda Aceh dan dari pusat. Sejauh ini satu tempat reklamasi pun tidak memiliki izin. Tapi kalau diberikan izin bisa berarti? Kalau diberikan izin ya kalau sesuai itu dibolehkan dengan regulasi silahkan. Nah, artinya kita dari GMNI dan dari elemen mahasiswa berharap ketika kita mau menimbun ya penuhi syarat dan aturan yang sesuai dengan regulasi. Setelah itu selesai itu silahkan mau dibuat seperti apapun kita akan mendukung. Tapi dengan adanya aturan dan yang berlaku di Indonesia. Tapi ada yang sudah berizin menurut Anda? Yang berizin ada satu tempat. Ya, satu tempat yang sudah ada berizin, sudah kita lihat juga bentuk fisiknya, sudah kita lihat AMDA dan sebagainya macamnya, itu sudah berdiri sejak tahun 90-an. Iya. Ya, kita tidak sebut ya. Tidak tersebut. Ya. Itu izin dari kementerian sepertinya. Itu izin dari kementerian dan melalui dinas DLHK di provinsi. Artinya bisa dengan catatan. Lalu reklamasi itu apakah butuh pembentukan satgas lagi, Bung Saparudha? Saya pikir untuk pembentukan satgas ini sangat perlu dan harus kita dorong juga karena kalau tidak ada tim satgas, saya pikir tidak ada data ataupun kendala-kendala di lapangan kita ketahui. Seharusnya tim satgas harus secepatnya terbentuk sehingga kendala di lapangan itu kita tahu ke publik. Kita akan sampaikan ke publik sehingga apa kendala dan apa masalahnya itu diketahui oleh orang banyak sehingga masyarakat pun paham apa kendala-kendala yang ada di Tawar itu. Ya, tapi sampai hari ini kita memang belum melihat adanya pembentukan tim satgas atau SK kilat lah katakanlah. Kita belum pernah melihat apapun itu terkait reklamasi. Ya. Dan kita dilibatkan ya dalam tim satgas. Kalau itu kita belum tahu, Bang. Karena yang jelas
memang di kesepakatan waktu aksi audiensi itu di Dewan itu beberapa mahasiswa harus dilibatkan karena keterbukaan informasi publik begitu. Supaya mahasiswa pun juga ya tetap mengontrol apapun pelaksanaan reklamasi ini. Tapi ya, sampai hari ini kita belum mendapatkan satu surat pun terkait reklamasi ini, satu pucuk surat apapun kita tidak pernah melihat dari keluarnya dari pemerintah ataupun dari DPR gitu. Siap. Bung Saparudha, kita tahu di sepadan Danau Tawar itu dikuasai oleh oknum pejabat. Kenapa bisa mereka menguasai itu, Bu? Kalau itu Atau mungkin ada selusuran apa begitu? ya. Rasa-rasanya pinggiran danau itu milik oknum semua. Karena begini Bang, artinya ketika tempat destinasi wisata yang tempatnya itu dimiliki oleh masyarakat, Danau Tawar itu adalah miliknya Aceh Tengah. Kalau kita punya jabatan, mungkin jabatan yang katakanlah jabatan yang urgen, kita punya, oh sini bisa saya ambil. Mungkin itulah yang dimiliki, rasa yang dimiliki oleh pejabat-pejabat, oknum pejabat ini. Karena sedikit banyaknya kalau misalnya masyarakat yang ingin mereklamasi itu pasti berpikir. Nah, kalau kita yang melaksanakannya pasti akan dibenturkan oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintah sendiri yang melaksanakannya, siapa yang akan mendibenturkan lagi? Kan nggak ada. Artinya kita berharap juga kesadaran diri dari pemerintah atau oknum-oknum dari pejabat ini harus berpikir dua kali lah sebelum bertindak. Karena ketika ini tidak selesai di tahun ini, saya pikir Bang, dari GMNI akan siap menyampaikan data-data itu ke media sosial. Kita akan ungkap fakta-fakta yang ada, siapa sebenarnya yang merusak lingkungan Danau Tawar semua. Itu udah komitmen kita dari GMNI. Jika tahun ini tidak selesai, maka kita tunggu. Nah, kita sudah siapkan itu semua Bang. Dan ada rencana beli juga, Bung Saparudha. Gimana Bang? Di tepian danau mungkin ada rencana mau beli juga? Oh, kok itu tidak? Oh, kalau itu mungkin jauh Bang ya. Ya, kita mending karena komoditi kita kopi, kita fokus ke kopi aja Bang. Kalau seandainya ditukar nih Bung Saparudha, udah lah yang dimulai lagi, saya kasih tepian danau kamu 1 hektar, terima? Ya kalau itu jangan dulu Bang. Jangan. Yakin ya? Ya. Oke, Bung Saparudha. Kira-kira reklamasi ini menghentikannya solusinya apa nih Bung Saparudha? Mungkin solusi konkret supaya gitu ke depan tidak lagi begitu. Ya. Meskipun ada aturan permen PUPR atau nanti ada RDTR kanun segala macam. Mungkin solusi yang dasarnya kita waktu itu siasati Bang, penempelan beberapa spanduk lah di seputaran Danau Tawar itu kami anggap adalah solusi yang konkret. Nah, supaya tidak ada kegiatan penimbunan di Danau Tawar. Tapi setelah kita tempel, 1 minggu setelah itu malah spanduknya yang ditimbun sama orang Bang. Mungkin kembali harus kesadaran kita masing-masing. Kemudian untuk solusi yang konkret saya pikir untuk kedepannya, karena solusi yang sudah ditawarkan kemarin gagal, mungkin ya harus eksekusi Bang. Harus penertiban. Tidak ada kata lain selain penertiban. Karena terkait ini kita tidak akan memberikan peluang apapun terhadap orang yang memang betul-betul memperkosa Danau Tawar. Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Apa dampaknya untuk lingkungan? Mungkin dampak pertamanya yang disampaikan Bupati. Mungkin dampak dasarnya. Mungkin per tahun itu 2 hektar berkurang Danau Tawar. Kemudian biota air yang berkurang. Kemudian ya ikan ekosistem kita juga akan terancam. Itu secara kajian dari Walhi begitu kemarin ya. Nah, mungkin kalau kajian-kajian seperti kita berharap Pak Bupati juga menyampaikan ada satu ruang khusus untuk kajian itu, tapi sampai hari ini kita belum pernah mendengar ada kajian khusus terkait Danau Tawar. Tapi kita akan menunggu apa langkah-langkah dari pemerintahan ini untuk menyelamatkan Danau Tawar dari persoalan-persoalan yang ada di sana. Baik Bung Saparudha, kita kembali ke gedung DPRK Aceh Tengah selaku perwakilan kita. Nah, kira-kira Bung Saparudha, DPRK saat ini mungkin ya sedang bekerja lah untuk mencari solusi terbaik untuk Danau Tawar. Nah, kira-kira supaya terjawab semua keinginan mahasiswa, keinginan masyarakat, apa kira-kira yang harus dilakukan DPRK ini? Mungkin satu saran Bang untuk Dewan. Pertama saran kami, Dewan jangan mau jadi sandera.
jangan disandra nanti. Artinya ketika pembuatan kanun ini harus dipaksakan, mau tidak mau dewan itu akan disandra, akan tersandra bang, itu pasti. Makanya kita berharap dewan itu harus punya analisis terhadap apa yang akan dilaksanakan di sana di gedung itu. Kemudian solusinya ya yang dijelaskan Banlek yang sudah kita baca tadi. Artinya kita akan mengadakan public hearing, mendengarkan pendapat. Ini adalah solusi yang konkret. Kita akan mendengarkan pendapat-pendapat dari masyarakat dan sebagainya untuk dapat dimusyawarahkan kembali supaya tidak ada orang yang dikesampingkan atau digambing hitamkan gitu bang. Artinya Anda menilai DPRK itu menjadi kambing hitam dalam kasus kalau kanun ini dipaksakan akan dikambing hitamkan bang. Itu akan pasti karena ya yang jelas juga secara permen PUPR itu sudah konkret dengan regulasi yang ada, dan bahkan sudah kita baca tadi ketika Banlek menyampaikan di media ketika beliau itu langsung koordinasi dengan Bapeda, tetap acuannya kepada permen PUPR, tidak perlu kanun bang. Tidak perlu kanun. Saya pikir Dewan juga sudah mengantongi informasi-informasi itu. Saya pikir public hearing itu adalah solusi yang konkret yang dilaksanakan Banlek tadi. Ketika bola panas itu di DPRK, artinya Bupati nggak masuk angin dong. Nggak masuk angin bang. Berarti sekarang tumpukan masalah di DPRK. Di DPR ya. Memang semua persoalan itu ada di tangan DPR bang. Artinya tergantung DPR lagi apakah bijak dalam menyikapi persoalan yang ada atau mengikuti alur dari pemerintahan. Kami berharap tetap DPR itu sebagai pengawasan pemerintahan, legislasi, tetap mengawasi apa yang telah dikerjakan oleh eksekutif sehingga pemerintah kita itu aman dan meningkat begitu bang. Lalu tugas Bupati apa Bu terkait reklamasi ini? Ketika bola itu di DPRK, Bupati ngapain? Sejauh ini saya pikir pergerakan Pak Bupati dari September kemarin tidak ada terkait reklamasi bang. Belum ada sama sekali. Saya lihat satu kebijakan pun dari Pak Bupati tidak saya pernah dengar lagi terkait reklamasi. Mungkin Pak Bupati fokus ke hal yang lain karena sudah melemparkan bola itu ke Dewan gitu bang ya. Tapi yang jelas saya berharap untuk Dewan kita jangan mau dikambing hitamkan dengan bola yang ada ini. Saya berharap Dewan itu harus bijak dalam persoalan reklamasi ini. Bagaimana mungkin DPRK diam, Bung? Yang mahasiswa ke DPR semua harus bekerja. Jadi pesan untuk Bupati terkait reklamasi apa, Bung Saparudha? Pesan kami tetap jangan hanya diam gitu. Pesan kami tetap seperti yang disampaikan tadi, Bang. Ketika ada satu oknum pelaku reklamasi menyampaikan sedemikian tadi, bersedia tadi, artinya itu adalah satu peluang dan satu lobang yang harus kita ambil, harus kita rangkul sehingga itu jadi alasan kita untuk mengumpulkan semua pelaku reklamasi ini sehingga dapat menjadi ruang diskusi oleh Pak Bupati dan menghasilkan satu produk untuk penertiban yang menyalahi aturan yang ada di Danau Tawar gitu bang ya. Artinya tahun 2025 ini kira-kira yang harus disiapkan apa Bung? Kira-kira berapa persen penghentian reklamasi itu harus dilakukan? Kalau kami pribadi bang, apakah memang harus siap di 2025? Di tahun 2025 ini emang harus selesai bang. Oh itu, tinggal sebulan lagi Bung? Tinggal 1 bulan lagi. Artinya kalau tidak siap, ya kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia akan menyampaikan sebenarnya siapa yang sudah merusak lingkungan Danau Tawar dan yang menimbun Danau Tawar. Kita akan sampaikan bang. Oh berarti ada target ya? Ada target. Tapi kalau ada etika baik dari Pak Bupati dan pelaku-pelaku dari Dewan juga untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini, ya sudah. Artinya data itu cukup untuk dikonsumsi oleh kita aja. Ya. Baik. Bung Saparudha, reklamasi itu apakah juga mengganggu endemik di Danau Tawar? Sangat mengganggu bang. Kalau itu sangat mengganggu karena ada sebuah cerita dari orang tua kita di mungkin orang pribumi bang, di bagian daerah Bintang. Beliau menyampaikan depik itu ada namanya didisen. Saya lupa. Didisen. Ketika didisen itu dia akan membenturkan badannya ke
Batu-batuan. batu-batuan yang ada di sepinggiran danau, sepinggiran itu bang. Tapi ketika nanti kita timbun, nah ada sifatnya bang, bahasa kita salah. Iya. Nah, ketika debit itu tempatnya itu kebetulan ditimbun, kalau misalnya debit itu memang tempatnya, sehingga debit itu tidak akan mau jadi Bertelur. bertelur lagi bang. Iya. Itu suatu cerita dari orang tua kita di sana. Dan itu sudah punah. Sudah punah, hampir punah bang. Hampir, masih ada Ya, berarti. masih ada bang. Itu hampir punah. Artinya PLTA juga terganggu dong. PLT akan, ya pasti bang, pasti akan terganggu. Keberlangsungan listrik kita akan terganggu terhadap reklamasi. Jadi kira-kira apakah PLTA-nya yang dihentikan atau reklamasinya, Bu? Ya saya pikir PLTA pun punya tanggung jawab bang. Punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab terhadap Danau Tawar. Karena PLTA itu kan udah sah mengontrak berapa tahun Danau Tawar. Ya. Tapi PLTA juga kita berharap ya minimal ayolah sama-sama kita jaga yang sudah menjadi persoalan, ya kita pecahkan sama-sama supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang untuk kemudian hari lagi bang. Jangan nanti tahun depan pun itu persoalannya, 5 tahun ke depan itu juga persoalannya. Kita berharap jangan seperti itu. Dan jika 2025 belum selesai masalah reklamasi, Bung, 2026 angkat bendera lagi. 2026 kita ya sepertinya akan lebih berbahaya lagi bang. Ini gimana bahaya? Ini akan berbahaya artinya karena kita kesal juga karena udah hampir setengah tahun begitu bang. Ya, tidak ada keputusan yang mutlak. Saya pikir ini kan bukan memecahkan persoalan, ya, tapi menari-nari dalam persoalan yang ada begitu bang ya. Kita berharap janganlah ya tertawa di atas penderitaan orang lain ketika nanti bapak-bapak jadi pejabat atau katakanlah dewan yang ada di kursinya sedang menikmati dengan fasilitas yang ada. Ketika ada persoalan masyarakat harus secepat tanggap bang, karena dewan itu kan 5 tahun bang. Nah dalam 5 tahun itulah dewan yang memiliki kapasitas untuk membantu masyarakatnya. Kalau pemerintah eksekutif ya apa yang diawasi dewan itu yang menjadi tolak ukur dari pemerintahan eksekutif gitu bang. Ya tapi yang jelas ya marilah sama-sama kita berharap eksekutif legislatif untuk berbesar hati untuk melaksanakan penertiban di reklamasi itu. Siap. Saya pikir bukan hanya eksekutif legislatif Bung Saparudaya. Kita berharap juga pihak yudikatif bersatu dalam menyelesaikan. Kalau pihak yudikatif biasanya dia mengikut bang. Mengikut biasanya. Ya. Mengikut dalam arti kata apa ini Bung? Kalau sudah gerak semua, yang jelas orang itu akan siap. Artinya siap menjalankan mendorong kebijakan bupati gitu. Nah baik Bung Saparuda. Tadi kita berbicara tentang RDTR, kanun dan juga permen. Saya pikir ketika permen tidak dibarengi dengan kanun cukup itu Bung. Saya pikir ya karena Banlek juga karena Banlek juga sudah koordinasi dengan Bapeda provinsi. Ya karena disampaikan juga selesaikan secara permen PUPR ya udah. Artinya tidak perlu kanun bang. Tidak perlu kanun. Karena kalau kita buat kanun yang sudah ada diatur, ngapain kita buat lagi bang? Sudah ada aturan tapi kita buat lagi aturan yang baru kan lucu bang. Kan ngabisin anggaran kita. Tapi kalau memang harus pun dibuat ya jangan dibuat lebih fokusnya ke reklamasi dan sebagainya. Buatlah kanun-kanun yang mungkin meningkatkan atau menyelamatkan dan sebagainya macamnya begitu. Tapi RDTR itu penting saya rasa Bu, bukan hanya untuk Danau Tawar ya kan? Kalau RDTR itu emang penting. Sangat penting bang. Artinya kalau emang pun dibuat kanun, ya jangan buat aturan yang sudah ada. Buat aturan yang belum pernah diatur begitu. Siap. Kalau seandainya pemilik reklamasi atau oknum-oknum itu menolak Bung, ini pasti akan terjadi. Bagaimana selanjutnya? Ya kalau menolak ya kita selesaikan secara regulasi bang. Oh secara regulasi. Ya karena di Permen PUPR dan Permen Hub waktu itu kita baca pelaku bisa disanksi berupa administrasi dan pidana bang. Maksudnya ya kalau memang tidak mau kita selesaikan secara pidana. Kita selesaikan secara perdata. Ya maunya seperti apa begitu bang. Artinya kita kan ya berbicara terkait wilayah kita, terkait destinasi tempat wisata kita. Nah, mungkin kalaupun dia orang putra daerah yang menimbun itu, kalaupun dia tidak mau menertibkannya sendiri, ya udah kita selesaikan sama-sama dengan kerjasama dengan dewan dan pemerintahan dan eksekutif, legislatif, yudikatif begitu.
Siap. Baik Bung Saparuda, terakhir untuk terkait reklamasi dengan tema kita hari ini antara pembiaran dan lemahnya pengawasan. Untuk pesan-pesannya Bung Saparuda, legislatif dan eksekutif supaya kasus ini bisa selesai tanpa ada halangan apapun. Ya, mungkin pesan dari kami untuk pemerintahan Bang ya, untuk eksekutif, kami berharap tidak adanya tebang pilih antara masyarakat kecil, masyarakat menengah, sama masyarakat yang mungkin katakanlah oknum-oknum pejabat. Jangan ada perbedaan ketika memang itu oknum pejabat yang melaksanakan atau oknum pejabat yang menyalahi aturan, selesaikan dengan sama oleh baik dengan masyarakat biasa, menengah ataupun oknum-oknum pejabat itu. Kemudian dari DPR juga kita berharap dan saran kami tetap menjaga konsisten, mengawasi apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan, karena kalaupun DPR itu tutup mata, ya sudah selesailah kita. Begitu saya pikir Bang. Siap. Rekan sobat, itu dia pembahasan kita hari ini terkait dengan reklamasi di Danau Laut Tawar. Kami berharap ada solusi konkret sehingga permasalahan ini tidak lagi berlarut. Artinya kita berharap mahasiswa terutama GMN Aceh Tengah tidak lagi angkat bendera dengan membawa pasukan ke DPRK karena hanya membahas hal-hal yang sama. Dan kami harap eksekutif legislatif dapat memberi solusi terkait masalah ini. Kadang arah ceraan kami lepas ketawai deras kin penanuti. Kadang arah ceraan kami si terlanjur kita tanuh gemur bun kin penyebui. Numa karena pirak kita berbiak, numa karena tembege kita bersaudara. Brejin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.